Selamat datang di percobaan uji-uji gugus fungsi. Tujuan dari percobaan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengamati berbagai reaksi terhadap gugus hidroksil, dapat mengidentifikasi adanya gugus karbonil dalam senyawa keton dan aldehid, serta dapat mengidentifikasi adanya gugus amina dan amida secara fisik dan kimia. Alat-alat yang digunakan pada percobaan ini ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, dan water bath. Adapun bahan-bahan yang digunakan pada percobaan ini ada etanol, kalium hidroksida, Cu asetat, gliserol, asam tartarat, besi 3 klorida, fenol, resorsinol, vioform, N-butanol, sek-butanol, tert-butanol, formalin, aseton, glukosa, fruktosa, maltosa, sukrosa, fenilhidrasin hidroklorida, natrium asetat, urea, tembaga sulfat, pereaksi Lucas, pereaksi Fehling, pereaksi Tollens, pereaksi Schiff, pereaksi Benedict, dan kertas lakmus. Gugus fungsi adalah substituen atau bagian spesifik dalam molekul yang berperan dalam memberi karakteristik reaksi kimia pada molekul tersebut. Gugus fungsi yang sama akan mengalami reaksi kimia yang sama atau serupa. Prosedur kerja pada percobaan ini ada 3 tahapan. Yang pertama, reaksi terhadap gugus hidroksil. Yang kedua, reaksi terhadap gugus karbonil pada keton dan aldehid. Dan yang ketiga, uji reaksi pada gugus amina dan amida. Untuk reaksi terhadap gugus hidroksil terbagi menjadi 3. Yang pertama, uji pereaksi Lucas. Siapkan 3 buah tabung reaksi. Masing-masing tabung reaksi ditambahkan 2 ml pereaksi Lucas. Pada tabung pertama, ditambahkan 1 ml N-butanol. Tabung kedua, ditambahkan 1 ml sek-butanol. Dan tabung ketiga ditambahkan 1 ml tert-butanol. Kemudian, ketiga tabung dihomogenkan dan amati perubahan yang terjadi. Untuk uji reaksi warna, siapkan 3 buah tabung reaksi. Tabung pertama ditambahkan 1 ml etanol, 10 tetes KOH, dan 10 tetes Cu asetat. Pada tabung kedua, ditambahkan 1 gliserol, 10 tetes KOH, dan 10 tetes Cu asetat. Sedangkan pada tabung ketiga, ditambahkan 1 ml larutan tartarat, 10 tetes KOH, dan 10 tetes Cu asetat. Kemudian, ketiga tabung dihomogenkan dan amati perubahan yang terjadi. Untuk uji reaksi warna lain, siapkan 3 buah tabung reaksi dan masing-masing diisi dengan 2 ml FeCl3. Pada tabung pertama, ditambahkan larutan fenol. Tabung kedua, ditambahkan larutan resorsinol. Dan tabung ketiga, ditambahkan larutan vioform. Lalu ketiga tabung dihomogenkan dan amati perubahan yang terjadi. Untuk reaksi terhadap gugus karbonil pada keton dan aldehid terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembuatan ozazon.
Siapkan 2 tabung reaksi. Tabung pertama ditambahkan 0,2 gram glukosa, kemudian dimasukkan 0,2 gram fenilhidrazin hidroklorida, 0,6 gram natrium asetat, dan 4 ml air. Pada tabung kedua, ditambahkan 0,2 gram sukrosa, kemudian dimasukkan 0,2 gram fenilhidrazin hidroklorida, 0,6 gram natrium asetat, dan 4 ml air. Kemudian, kedua tabung tersebut dipanaskan 20-30 menit. Lalu, setelah dipanaskan, kedua tabung didinginkan. Setelah itu dihomogenkan dan amati perubahan yang terjadi. Untuk reduksi dengan pereaksi Tollens, siapkan 3 buah tabung reaksi. Masing-masing tabung reaksi dimasukkan 2 ml pereaksi Tollens. Pada tabung pertama, ditambahkan 5 tetes formalin. Tabung kedua, ditambahkan 5 tetes glukosa, dan pada tabung ketiga ditambahkan 5 tetes aseton. Kemudian, ketiga tabung dihomogenkan dan amati perubahan yang terjadi. Untuk reaksi dengan pereaksi Vehling dan Benedict dibagi menjadi 2 bagian. Untuk pereaksi Vehling, siapkan 3 buah tabung reaksi. Masing-masing tabung reaksi dimasukkan 2 ml pereaksi Vehling. Pada tabung pertama, ditambahkan 5 tetes formalin. Tabung kedua, ditambahkan 5 tetes glukosa. Dan tabung ketiga, ditambahkan 5 tetes aseton. Kemudian, ketiga tabung dihomogenkan dan amati perubahan yang terjadi. Untuk uji dengan pereaksi Benedict, siapkan 3 buah tabung reaksi. Masing-masing tabung reaksi dimasukkan 2 ml pereaksi Benedict. Pada tabung pertama, ditambahkan 5 tetes formalin. Tabung kedua, ditambahkan 5 tetes glukosa. Dan pada tabung ketiga, ditambahkan 5 tetes aseton. Kemudian, ketiga tabung dihomogenkan dan amati perubahan yang terjadi. Untuk reaksi adisi pada pereaksi Schiff, siapkan 3 buah tabung reaksi. Masing-masing tabung reaksi dimasukkan 2 ml pereaksi Schiff. Pada tabung pertama, ditambahkan 5 tetes formalin. Tabung kedua, ditambahkan 5 tetes glukosa, dan pada tabung ketiga ditambahkan 5 tetes aseton. Kemudian, ketiga tabung dihomogenkan dan amati perubahan yang terjadi. Tahap yang ketiga, uji reaksi pada gugus amina dan amida. Terbagi menjadi 2 tahapan. Untuk uji urea, dimasukkan kurang lebih 1 gram urea ke dalam tabung reaksi. Kemudian, dimasukkan lakmus merah yang telah dibasahi dengan air. Lalu, dipanaskan dan dicatat perubahan yang terjadi. Untuk uji reaksi biuret, dimasukkan kurang lebih 1 gram urea ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tabung reaksi dipanaskan sampai hampir kering. Lalu, ditambahkan 1 ml air, 1 ml KOH, dan beberapa tetes larutan CuSO4. Kemudian tabung dihomogenkan dan amati perubahan warna yang terjadi. Demikianlah percobaan uji-uji gugus fungsi. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Sampai jumpa di percobaan berikutnya.